Berikut logo TPS Food yang sekarang lagi viral karena akan dibuka suspendnya. Sejarahnya, jejak langkah perusahaan tahun 92 bersama Joko dan keluarga mendirikan perusahaan, kemudian membangun pabrik di Sragen pada tahun 2000, tepatnya ke arah Gunung Lawu. Tahun 2001 proses produksi dilakukan di pabrik yang baru. Setelah pabrik dioperasikan, kemudian tahun 2002 ada penambahan modal untuk memperkuat perusahaan agar produksi semakin lancar. Tahun 2003 perseroan merubah nama menjadi PT 3 Pilar Sejahtera atau TPS Food. Kemudian tahun 2007 melakukan penawaran lagi dan melakukan akuisisi perusahaan di bidang biskuit dan snack. Tahun 2008 memperoleh penghargaan barang konsumsi terbaik. Ini jam menjual PT Gol, anak perusahaannya. Tahun 2010 meraih penghargaan Top 250 Indonesia Original Brand. Jadi produknya Indonesia. Tahun 2014 perseroan membeli saham Golden Planton atau perusahaan sawit. 2015 yaitu menerima sertifikat OHSAS. Semakin lama semakin banyak perusahaan yang dibelinya. Kemudian tahun 2016 perusahaan makanan melebarkan sayapnya. Ini mendapat penghargaan lagi di PT Putra Taro Paloma. Kita melihat ini yang paling menarik, ada bandarmologinya, pemegang sahamnya saat tahun 2016. Ini saat jaya-jayanya Aisyah. Kita screen agak lama. Ini pemegang sahamnya sebelum kisruh PT 3 Pilar Sejahtera. Ini pengendalinya PT 3 Pilar Corpora yang menempatkan Bapak Joko Mogoginta sebagai direktur perusahaan. TPS Food produknya apa ya? Kita lihat produknya TPS Food, ada mie kremes. Ini snack mie goreng yang dibungkus. Kemudian ada permen gulas rasa asam manis. Kemudian yang paling terkenal adalah produk Taro yang dibelinya dari perusahaan yang paling terkenal di Indonesia, yaitu PT Unilever. Saat itu diakuisisi produknya oleh TPS Food. Ada produknya Bihinco, produknya mie, kemudian Superior. Nah, kita bisa melihat dulu Superior sangat terkenal karena mie instannya, mie rasa ayam bawang. Kemudian ada cap ayam 2 telur. Ini produknya masih eksis sampai sekarang, di supermarket masih ada.
Nah, ini yang paling terkenal, yang bikin viral, yang bikin sahamnya juga runtuh, ada Beras Maknyus. Awal kehancuran saham Aisyah yaitu penggerbekan gudang PT Ibu. Ini anak perusahaannya di bidang beras. Kita bisa melihat beritanya. Kita melihat grafik di saat Aisyah hancur. Kemudian volumenya sangat membesar tapi harganya turun tajam, menukik. Ini grafik harganya naik turun, kemudian sampai ke dasar dan disuspend. Dari grafik terlihat catnya menurun akibat pengendali terus jualan. Ibarat kapal tidak ada pengendali, kapalnya akan oleng. Begitu juga perusahaan. Pelajaran yang kita dapat, beli saham yang mayoritasnya lebih dari 70% lebih aman dibanding yang saham publiknya lebih banyak. Karena saham Aisyah oleng, maka kisruh kepemimpinan terjadi. Kita bisa melihat saling sengketa antara direktur bahwa ada pemaksaan pengambil alihan perusahaan. Padahal pengendali lama terus menjual sahamnya. Bagaimana pendapat teman-teman? Singkat cerita, bahwa TPS Food akan didepak atau delisting. Jangan lupa subscribe dulu. Kemudian ada penambahan modal baru, yaitu pengendali yang baru. Ini grafiknya dari tahun 2016 menukik ke Rp168. Ini pengendali yang baru PT Pangan Sejahtera, anak perusahaannya Fish, kode sahamnya Fish atau VKS Food. Kemudian IPS-nya dari tahun ke tahun ini masih mengalami kerugian akibat dari dulu perusahaan akan dipilotkan. Ini ekuitasnya minus. Yang paling menarik adalah Forsa atau Forum Investor Aisyah. Apa yang menarik? Yaitu yang mampu menekan OJK dan Direktur Aisyah untuk mengembalikan kepercayaan investor di bursa kita. Juga mendesak pada OJK bayangkan betapa hebatnya Forsa, investor retail yang menuntun Aisyah lolos dari delisting. Ini news saat
investor retail mengadukan ke OJK. Ini Bursa saat beraksi. Nah, kasus ini sangat penting untuk generasi muda yang baru belajar saham. Nabung di perusahaan yang bagus, tentunya publiknya sedikit. Berikut surat kabar baik setelah saham Aisyah digembok. Ini pernyataan dari Bursa Efek Indonesia, pada Senin besok akan dibuka. Jadi bisa beli, bisa jual kembali. Semoga pedagang sate yang rugi ratusan juta kembali pulih. Dan ibu rumah tangga yang rugi ratusan juta untuk biaya sekolah anak bisa kembali tersenyum. Sedia kala. Bagaimana prospek Aisyah ke depan? Kita bisa melihat dari cuplikan screenshot kita ambil dari sosial media. Dari sini semoga memberikan yang terbaik bagi teman-teman tentang Aisyah. Identitasnya saya sembunyikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam trader jalanan.